Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pusat Arsip Indonesia, dan kali ini kita akan membahas tentang materi pokok soal P3K tahun 2022 yang akan diselenggarakan tahun 2023. Dan biasanya memang setelah materi pokok ini keluar, atau mungkin di tahun lalu kita diberikan kisi-kisi, biasanya memang terjadi kehebohan, kepanikan, kebingungan, dan seterusnya. Nah, poin dari video yang akan teman-teman tonton sampai selesai ini adalah mengetahui apa yang dipelajari dan bagaimana hubungan atau relasi di antara materi-materi yang ada itu, dan bagaimana cara membacanya. Nah, saya yakin ini akan berguna bagi teman-teman yang eh, sudah ikutan bimbel ataupun yang belum ikutan bimbel. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu informasi tentang bimbel, silahkan eh, join melalui link yang ada di deskripsi. Nanti akan saya taruh di sana. Informasinya ada di sana. Dan sekalian pengumuman, karena kemarin saya sudah umumkan bahwa bimbel akan ditutup tanggal 15 Februari, tapi karena ada beberapa pertimbangan, ada yang meminta reschedule, saya putuskan bahwa bimbel akan saya tutup pada minggu depan ya. Jadi kalau minggu ini adalah tanggal 12, berarti minggu depan berarti tanggal 19 Februari ya. Jadi hari Minggu tanggal 19 Februari itu kita akan tutup bimbelnya. Baik, kita masuk ke materi pokok soal kompetensi teknis P3K. Jadi dalam surat yang diterbitkan oleh Menpan ini, saya bacakan sekilas saja di poin yang paling penting, yaitu Panselnas memberikan materi pokok soal kompetensi teknis dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Di sini jelas ya bahwa soal itu eh, dan materi pokoknya itu ditentukan dan disusun oleh jabatan pembina fungsional. Kalau dalam hal ini kita melamar dalam jabatan fungsional arsiparis, maka soal itu diterbitkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Ya, jadi ada instansi pembinanya. Intinya ada di situ. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu ini materi pokoknya. Jadi dari jabatan yang arsiparis ahli ini terpotong sedikit. Nah, yang ini arsiparis terampil. Mulai dari pengantar kearsipan sampai dengan selesai ya, sampai dengan selesai. Nah, nanti kita eh, saksikan bersama-sama. Nah, apa yang dipelajari? Nah, jadi kalau teman-teman ikutan bimbel, saya sediakan channel terperinci. Itu maksudnya sebenarnya adalah video-video yang saya sajikan satu persatu, atau mungkin di bagian atas hanya playlist 1, 2, 3. Lalu kemudian videonya satu persatu untuk menunjukkan bahwa eh, ini loh videonya, ini loh urutannya, sehingga teman-teman tidak bingung. Oke, jadi secara umum adalah ada pengantar kearsipan ya. Pengantar kearsipan ini saya sudah sajikan, saya sudah buatkan videonya. Nah, pengantar kearsipan itu kemudian berelasi dengan pembahasan mengenai FR atau faktual report dari hasil-hasil tes tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sana saya bahas bagaimana menyikapinya segala macam. Intinya tidak usah panik. Tapi intinya pengantar dan FR itu, karena ada beberapa materi yang terpaksa saya hanya bisa jawab di video yang ini. Jadi ada hubungannya antara pengantar kearsipan dengan FR kalau dihubungkan dengan eh, materi pokok ini ya, baik di ahli maupun di terampil. Oke, itu intinya. Lalu kemudian apa namanya? Ini ada perbandingannya ya dari kanan ke kiri. Lalu ada Undang-Undang Nomor 43, ada Undang-Undang Nomor 43 di ahli, dan ada Undang-Undang 43 di terampil. Berikut PP-nya tentu saja. Nah, di sini saya sudah siapkan satu playlist, nomor 1, playlist tentang belajar arsip gunakan undang-undang atau kita sebut belagu. Kemudian juga ada evaluasi belajarnya, sehingga kenapa ini saya taruh di atas, supaya nanti ketika belajar ke bawah-bawah, cara belajar kita sudah benar. Jadi cara belajar kita ngikutin
frame berpikir kearsipan, gitu ya. Jadi tidak ngaco lagi belajarnya ke kemana-mana. Nah, selanjutnya setelah belajar arsip gunakan undang-undang itu kemudian ada playlist latihan soal. Nah, ini juga seringkali ada pertanyaan walaupun teman-teman yang sudah ikutan bimbel, Pak, kunci jawaban dari latihan soal ini ada di mana? Kunci jawabannya ada di playlist ini. Jadi secara lengkap di situ disampaikan latihan soalnya termasuk kunci jawaban, dan yang terpenting adalah teman-teman menyimak bahasanya. Bukan latihan soal terus kemudian tahu kuncinya selesai, tidak. Yang penting adalah bahasanya. Oke, yang selanjutnya ini ya tadi ya masih sama, ini latihan soalnya. Lalu kemudian eh, yang selanjutnya adalah penciptaan arsip di terampil, dan kemudian kalau di ahli ada yang namanya keterbukaan informasi publik ya. Jadi di terampil itu, di penciptaan itu butuh pemahaman tentang instrumen kearsipan dan pengurusan surat. Sementara kalau yang di ahli itu butuh pemahaman tentang undang-undang tentang KIP ya. Undang-undang tentang KIP nomor 14. Nah, hubungannya dengan instrumen apa? Instrumen itu nanti teman-teman fokus di SKKAD-nya, nanti baru masuk ke keterbukaan informasi publik yang ini. Jadi ada hubungan keterbukaan informasi publik dengan instrumen gitu ya. Jadi instrumen untuk yang terampil berfokus pada instrumennya sebagai bagian dari sarana penciptaan. Sementara kalau untuk yang ahli adalah selain itu ada hal yang perlu diperhatikan bahwa instrumen khususnya pada sistem klasifikasi dan keamanan akses dinamis itu berhubungan dengan keterbukaan informasi publik. Gitu ya. Jadi ada relasi antar materi. Oke. Yang selanjutnya adalah ada pemeliharaan arsip dinamis. Ya, pemeliharaan arsip dinamis itu penggunaan dan pemeliharaan ada di sini. Lalu di sini juga ada penggunaan dan pemeliharaan di sini. Ini ada seperti biasa ada videonya, lalu kemudian di bawahnya selalu ada materinya. Jadi urutannya seperti itu. Selalu ada video, terus kemudian ada materi. Nanti pada saatnya baru muncul soal. Jadi jangan buru-buru cari soal sebelum dipelajari terlebih dahulu. Tadi saya baru sampaikan. Ini seperti halnya kehidupan kok. Persoalan tidak perlu dicari-cari, nanti juga datang sendiri setelah belajar dengan baik. Oke. Lalu yang selanjutnya ini ya, setelah materi itu tadi kemudian ada pembahasan soalnya. Ya, ada pembahasan soalnya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini juga ada pemberkasan ya, pemberkasan sebagai bagian dari penggunaan dan pemeliharaan. Lalu kemudian ada jabatan fungsional arsiparis ya. Ada jabatan fungsional arsiparis di sini juga ada. Jadi kalau teman-teman kalau diterampil menjadi penilaian kinerja fungsional arsiparis, maka mau nggak mau harus ngerti Permenpan tentang jabatan fungsional arsiparis yang sudah saya bahas di sini. Yang di atas juga ada nih ya, Peraturan Menteri PAN nomor 48 tahun 2014. Jadi nanti di bawahnya ada slide dan bahannya. Nah, di sini ada videonya. Jadi ada irisan-irisan dan hubungan antar materi. Oke, ini ya lebih detailnya Permenpannya ini. Ini videonya, di bawahnya juga ada penjelasan Permenpan yang baru tahun 2022 kalau nggak salah. Oke, nah ini ada penyusutan ya. Penyusutan ini juga berlaku di ahli ya, berlaku di ahli maupun nanti yang terampil juga sebenarnya wajib tahu, tapi memang ditekankan untuk yang ahli. Oke. Lalu kemudian ada akuisisi ya. Ada akuisisi. Kalau di sini hanya pengelolaan arsip statis diterampil. Kalau yang di ahli sebenarnya mau tidak mau harus mengerti akuisisi, karena apa? Karena ini nanti akan masuk ke pengolahan dan preservasi, kemudian penyajian. Nah, suka tidak suka karena dia satu rangkaian, maka materi tentang akuisisi harus dipahami, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya berlaku di terampil, tapi juga berlaku di ahli. Seperti biasa, setelah dirasa cukup materinya, kemudian muncullah soal. Ya. Lalu kemudian, ini yang tadi saya sampaikan,
runtutannya ada pengolahan dan ada preservasi ya, ada pengolahan, ada preservasi. Lalu penggunaan dan layanan arsip statis yang ada di terampil ini juga ada dengan judul akses arsip statis ya, ada videonya. Ini di sini juga diperlukan materi pokoknya. Jadi kesimpulannya adalah sebetulnya semua lengkap ya. Ini pengawasan juga ada pengawasan, di sini ada pengawasan, di sini ada pengawasan. Nah, yang jadi masalah adalah pengawasan di bagian yang mana gitu ya. Pengawasan di bagian pembinaan atau pengawasan di bidang ini ya penilaian jabatan fungsional atau pengawasan yang di eh, ini pembinaan kearsipan, pengawasan kearsipan. Nah, ini sudah ada secara lengkap gitu ya. Lalu kemudian ada materi pengayaan ini berguna untuk berperan ya. Berperan itu nanti belajar arsip gunakan peraturan kepala ANRI itu ada tentang mulai dari penyusutan, pemusnahan dan seterusnya ya, termasuk juga ada di penciptaan, ada gunanya. Ya, ini juga ada SIKN dan JIKN, ini juga ada gunanya karena berkaitan dengan materi pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi dan publikasi di JIKN gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, ini semua sudah saya buatkan dengan terperinci, jadi teman-teman terutama yang sudah ikutan bimbel yang bisa mengakses ini, nggak usah bingung, nggak usah panik karena semua sudah disampaikan. Jadi tidak ada yang kurang dari materi yang ada di bimbel. Syaratnya tinggal satu ya, bahwa teman-teman itu hanya perlu fokus dan ngikutin urutan belajarnya, baru kemudian mengerjakan latihan soalnya. Hal-hal yang kurang dipahami silakan nanti ditanyakan di grup diskusi. Saya kira itu saja ya. Jadi saya hanya datang mengunjungi teman-teman, menyambangi teman-teman untuk memberikan rasa aman, untuk memberikan kenyamanan dan rasa percaya diri bahwa apa-apa yang teman-teman sudah pelajari sudah memenuhi semua materi pokok yang diperlukan bahkan plus pengayaannya. Jadi saya kira itu mudah-mudahan teman-teman belajarnya lancar dan lolos sampai akhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.